Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan buku kanak-kanak oleh penulis British yang terkenal sepanjang zaman, iaitu Enid Blyton. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kerusi Ajaib. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-6 daripada 26 sesi perkongsian keseluruhannya. Mari sama-sama kita ikuti keseruan petualangan kursi ajaib yang dialami oleh Peter dan adiknya Molly ini. Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kerusi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright illustrations, Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986. Daftar isi kandungan. Bab 1, Toko Barang Antik yang Aneh. Bab 2, Istana Raksasa. Bab 3, Orang-orang Kerdil yang Jahil. Bab 4, Ho-Ho si Tukang Sihir. Bab 5, Cinki Hilang. Dan Bab 6, Negeri Mimpi. Bab 1, Toko Barang Antik yang Aneh. Bab 2, Istana Raksasa. Bab 3, Orang-orang Kerdil yang Jahil. Bab 4, Ho-Ho si Tukang Sihir. Bab 5, Cinki Hilang. Dan selanjutnya, mari kita teruskan lagi petualangan yang hebat ini di dalam perkongsian bab 6, Negeri Mimpi. Negeri Mimpi. Molly, Peter, cepat. Kursi ajaib siap terbang, seru Cinki dari balik jendela. Peter dan Molly segera berlari keluar. Asyik, kata Peter. Seronoknya ketika kursi mulai melayang. Akan ke mana kita sekarang? Ke mana saja, semau si kursi, kata Cinki sambil duduk di atas sandaran seperti biasa. Terbang yuk. Kau tak perlu khawatir kalau aku jatuh, Molly. Oh, aku takkan khawatir lagi. Kau pandai menjaga diri, kata Molly. Mereka pun segera terbang lagi. Kursi ini akan membawa kita ke mana, Cinki? Tanya Molly. Ke negeri mimpi, jawab Cinki. Oh, aku tak suka pergi ke sana. Yang aneh-aneh selalu terjadi di sana. Mungkin sebaiknya kita pulang saja. Ayolah, jangan khawatir, kata Peter. Kursi mendarat di negeri mimpi. Di depan sebuah toko kembang gula. Aku mau beli kembang gula, kata Peter sambil masuk ke toko. Oh,
Betapa terkejutnya Peter melihat seekor kambing tua duduk merajuk di pojok toko, di sudut toko. Nenek kambing bangkit. "Mau beli apa?" tanyanya. "Aku mau beli kembang gula." "Yang itu," jawab Peter. Setelah itu dia cepat-cepat keluar dan membagikan kembang gula itu kepada yang lainnya. Tapi sesuatu telah terjadi. Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam kantung kembang gula itu telah berubah menjadi biji kapri. Ajaib. "Sudah kukatakan, negeri ini memang aneh," kata Chinky. "Yuk, kita gotong kursi kita. Kalau tidak, mungkin dia akan..." Chinky berhenti bicara dan berteriak terkejut. "Hei, mana kursi kita?" Kursi itu telah menjelma menjadi seekor anjing putih yang lucu. Dan sayap-sayapnya berubah menjadi pita merah yang melilit lehernya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan marah di belakang mereka. "Maling! Maling! Pencuri! Pencuri! Awas!" Anak-anak berpaling dan melihat seorang badut berlari ke arah mereka. "Cepat, lari," kata Chinky. "Kita harus membawa anjing ini sebelum dia berhasil merebutnya. Siapa tahu sebentar lagi dia berubah menjadi kursi." Si badut masih mengejar. Anak-anak berlari sekencang-kencangnya. Tapi si badut berhasil menangkap Chinky. Sesuatu yang aneh terjadi. Begitu tangan si badut menyentuh Chinky, dia berubah menjadi seorang polisi yang gagah. "Kau kutangkap kerana mencuri anjing," kata si polisi tegas. Chinky ketakutan, tetapi Molly dengan berani berkata, "Apa maksudmu? Kami tidak mencuri anjing." Dan tentu saja, segera anjing itu berubah menjadi seekor bebek kuning. Itik kuning. "Kuek, kuek, kuek." Wow, betapa marahnya si polisi. Sangat marah. Dan tiba-tiba saja dia berubah menjadi sebuah mobil biru yang melaju menjauh. "Saya tak suka negeri ini," kata Molly. "Semua selalu berubah. Tak sampai 2 minit semua berubah." "Namanya saja negeri mimpi," kata Chinky. "Aku juga tak suka. Hei, tolong dong. Bebek ini berat sekali." Peter mengangkat bebek itu. Tapi begitu dipegangnya, si bebek berubah menjadi ais krim. Ais krim vanili berwarna kuning yang mencair di tangan Peter. "Aduh, dinginnya," seru Peter. "Tak dapat kupegang. Dia mencair." "Coba, coba," seru Chinky dan Molly. Mereka berusaha memegangnya. Tapi tak ada gunanya. Es krim itu habis mencair, meninggalkan bekas yang lengket di tangan dan di tanah. "Yah, apa boleh buat? Kursi kita hilang," keluh Chinky. "Mungkin kita akan terperangkap di sini selama-lamanya. Mula-mula kursi kita berubah menjadi anjing, lalu jadi bebek, lalu jadi es krim. Kali ini petualangan kita benar-benar berbahaya." Mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan bekas lelehan es krim. Peter mengambil kantung biji kapri dari sakunya dan ternyata biji kapri itu telah berubah menjadi belon-belon kecil. Diberinya Molly dan Chinky masing-masing sebuah. Mereka langsung meniupnya. Tapi bukan belonnya yang menggelembung. Diri mereka sendirilah yang berubah menjadi belon. Makin lama, makin besar. Peter memandangi Molly dan Chinky dengan putus asa. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. 2 buah belon raksasa, iaitu Molly dan Chinky, melayang-layang di udara. Ada talinya pula. Kerana khawatir jangan-jangan belon itu terbang menghilang, Peter memegangi talinya erat-erat. Sendirian dia melanjutkan perjalanan. Nampak sedih dan kebingungan.
Dua belon raksasa mengikutinya terus. Peter menyeretnya ke mana pun kakinya melangkah. Suatu ketika Peter berpaling dan dipandanginya kedua belon itu. Ajaib. Makin lama dipandangnya, belon itu makin berubah. Menjadi kecil, 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 lalu kempis. Tinggal karetnya saja. Tinggal getahnya saja. Tak ada lagi Molly, tak ada lagi Chinky. Peter memandangi karet, getah bekas belon dengan mata berkaca-kaca. Tamatlah riwayat Molly dan Chinky. Gumamnya sedih. Tinggal aku sendiri. Oh, bagaimana ini? Kursi ajaib juga lenyap. Apa jadinya nasibku? Dimasukkannya karet-karet bekas balon itu ke dalam sakunya. Dia berjalan terus sampai ke sebuah gedung pertunjukan. Peter masuk ke gedung itu, lalu duduk melamun di sebuah kursi. Tiba-tiba dia merasa capek sekali. Dia memejamkan matanya dan menguap lebar. Kursi yang didudukinya mulai bergoyang, berderit dan berubah menjadi kuda-kudaan. Tapi kali ini Peter tak merasa aneh. Dia tidak merasa heran waktu membuka matanya dan melihat apa yang terjadi. Di negeri mimpi apa pun bisa terjadi. Kalau tidak begitu, baru aneh namanya. Peter jatuh tertidur di atas kuda-kudaan yang bergoyang lembut. Kuda-kudaan itu melayang keluar jendela. Peter terus tidur. Berjam-jam lamanya ia tertidur. Ketika akhirnya dia terbangun, wow, betapa terkejutnya Peter. Dia ada di gudang, di kebun belakang rumahnya, terbaring nyaman di atas permaidani tua dekat jendela. Cepat-cepat dia duduk. Dia ingat semua yang telah terjadi. Dengan sedih dikeluarkannya karet-karet bekas belon tadi dari dalam sakunya. Molly, Chinky, katanya sedih. Kau memanggil kami? Terdengar suara Molly. Dan betapa kagetnya Peter melihat Molly dan Chinky duduk di atas kursi ajaib. Keduanya menguap. Keduanya baru saja terbangun. Oh, aku pasti telah bermimpi, kata Peter. Dengar, aku baru saja mimpi aneh sekali. Aku pergi ke negeri mimpi dan... Ya, potong Chinky tak sabar. Kami juga pergi ke sana. Benar-benar petualangan yang hebat. Aku tak mahu ke sana lagi. Mengerikan. Kami berubah jadi belon. Untung kami kau masukkan ke dalam sakumu, Peter. Jadi itu benar-benar terjadi ya? Seru Peter terkagum-kagum. Semua yang terjadi di negeri mimpi benar-benar terjadi, kata Chinky. Hei, bagaimana kalau sekarang? Kita beli kembang gula benaran yang tidak bisa berubah menjadi biji kapri, yang tidak bisa berubah menjadi belon. Peter menyambung. Molly, ambil sirap dan kuih-kuih. Boleh dong? Berpesta sedikit setelah petualangan yang mendebarkan. Sampai ketemu lagi dalam siri pengebaraan petualangan berikutnya. Dalam sesi perkongsian audiobook selanjutnya untuk bab 7 kursi menghilang. Bab 7 kursi menghilang. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan penulis British terkenal Enid Blyton ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya, insya-Allah.